Anda masih menyaksikan Kompas yang bersama saya Andri Singasana. Usai melakukan wukuf di Arafah, jamaah haji dari seluruh dunia menuju Jamarot atau untuk melakukan lempar jumroh Aqobah. Sejak Minggu pagi waktu setempat, lokasi Jamarot dipadati jemaah haji untuk melakukan lempar jumroh Aqobah, yakni rangkaian wajib haji usai mengikuti mabit di Musdalifah dan Mina. Jemaah melempar ke dinding besar dengan batu sebanyak 7 kali. Sekaligus pembimbing ibadah di bus jamaah sakit itu dibebankan kepada mereka, ditugaskan untuk melempar jamarat atas nama jamaah sakit yang disafari di Arafah. Jamaah yang sakit itu sudah pulang menuju rumah sakit. Saat ini kita menggantikan mereka atau membadalkan untuk melempar jumrat yang sudah dibagi oleh Kasih Bimbingan Ibadah Ustaz Imam Khairi kepada seluruh konsultan ibadah dan ibadah. Masing-masing ditugaskan untuk melempar jamarat, membadalkan 2 orang jamaah yang sakit. Setelah bermalam atau mabit di Musdalifah, Arab Saudi, jutaan jamaah haji dari penjuru dunia termasuk Indonesia menunaikan wajib haji yakni melontar jumroh. Mereka berjalan sepanjang puluhan kilometer untuk melempar jumroh Aqobah yang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji. Untuk menghindari cuaca panas, jemaah haji Indonesia melakukan perjalanan ke Mina dari pagi hari. Namun, terpapar suhu matahari yang mencapai 50 derajat Celcius yang membakar jutaan jemaah haji. Beberapa jemaah mencari tempat untuk berlindung dari teriknya matahari dengan duduk di bawah truk parkir dan memilih berhenti dekat gedung atau di bawah jembatan yang tidak tersengat matahari. Tahun ini, pemerintah Arab Saudi mengatur waktu melontar jumroh bagi jemaah haji setiap negara. Kondisi cuaca sangat panas sekali ini. Panas sekali, mungkin 50 derajat Celcius lebih sini. Sangat panas sekali. Apalagi kalau sudah tidak bawa air, aduh panas sekali nih. Tapi yang jelas perjalanan hampir 2 jam itu perjalanan menuju ke lempar. Emang tadi terjadi macet, Pak? Dan kalau kemacetan sudah jelas macet, merayap lagi begitu. Oke, Pak. Bapak tadi keluar dari Musdalifah jam berapa? Keluar dari Musdalifah subuh Subuh ya, Pak? sekitar jam 6.30. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji saat ini, sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia. Assalamualaikum, Haji Imron. Waalaikumsalam, Andre. Bagaimana pengaturan jemaah haji Indonesia di fase Mina ini? Ya, saat ini memang konsentrasi pelayanan haji ini fokus di Mina, di mana Mina ini memang lebih berat ya dibanding dengan pelayanan haji di fase wukuf di Arafah maupun mabit di Musdalifah. Karena di Mina ini jamaah haji akan tinggal kurang lebih selama 4 hari, di mana jamaah mulai tiba di Mina ini sejak kemarin pasca mabit di Musdalifah itu sudah tinggal di Mina dan nantinya akan berakhir pada 13 Dzulhijjah atau 19 Juni. Ini artinya jamaah haji cukup panjang waktunya untuk tinggal di Mina sehingga pelayanan haji maupun pembinaan, pendampingan, perlindungan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia juga membutuhkan energi yang harus ekstra lebih. Selain mabit di Mina, ini jamaah haji juga melakukan aktivitas lempar jumroh. Lempar jumroh ini dilakukan sejak kemarin dengan diawali lempar jumroh Aqobah dan di hari ini merupakan hari tasrik pertama ya, yang ini nantinya akan dimanfaatkan oleh jamaah haji untuk melakukan lempar jumroh lengkap 3 kali, mulai dari Wula, Wusto, dan Aqobah. Bagi jamaah yang akan memilih nafar awal, mereka akan melakukan lempar jumroh hanya 2 hari saja, yakni pada tanggal 11-12. Namun bagi jamaah yang memilih nafar sani, mereka akan melakukan lempar jumroh selama 3 hari berturut-turut, yakni sejak tanggal 13, 12, hingga 13 Dzulhijjah. Artinya mereka harus menjaga energinya dan fisiknya, karena memang lokasi lempar jumroh dan juga tempat mabit di Mina ini cukup jauh jaraknya, sekitar 40
meter dan mereka harus berjalan kaki dari lokasi tenda Mina ke lokasi lempar jumroh. Ini kondisi yang harus diperhatikan oleh jamaah haji Indonesia, terutama di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga oleh penyelenggara ibadah haji Indonesia, di mana ada waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan lempar jumroh, yakni yang pertama pada tanggal 10 Dzulhijjah kemarin itu ada larangan, yakni tidak boleh melempar jumroh pada pukul 4 pagi hingga 10 pagi. Karena pada waktu itu seluruh negara hampir semuanya mendatangi lokasi untuk lempar jumroh, sehingga jamaah Indonesia ini dilarang karena takut terjadi kepadatan sehingga nantinya akan mengganggu, terjadi crash, terjadi bentrok, berdesak-desakan antara jamaah haji Indonesia maupun luar negeri. Kemudian di tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah yang perlu diperhatikan adalah di waktu subuh, di waktu duha ini dihimbau tidak melakukan lempar jumroh karena di waktu-waktu itu jamaah haji seluruh dunia cukup padat, sehingga mereka dihimbau untuk tidak melakukan lempar jumroh di pagi hari. Himbauannya mereka lebih melakukan lempar jumroh di sore maupun di tengah malam ataupun di saat cuaca dingin. Kemudian ini merupakan akhir ya untuk jamaah haji Indonesia melakukan ritual haji. Setelah tanggal 13 Dzulhijjah, mereka akan bersiap melakukan tawaf ifadah dan juga sa'i. Setelah itu mereka akan bersiap untuk pulang ke tanah air yang rencananya dijadwalkan sekitar 6 hari lagi, yakni tanggal 22 Juni. Mereka akan bersiap untuk kepulangan bagi gelombang pertama jamaah haji, yakni dari embarkasi 1, yakni Jakarta Pondok Gede. Selanjutnya untuk persiapan pemulangan sendiri, petugas penyelenggara ibadah haji ini sudah mulai melakukan penimbangan koper bagi jamaah haji. Ini yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji, yakni jamaah haji tidak boleh membawa koper dengan berat lebih dari 32 kg. Jadi batas akhir dari barang bawaan jamaah haji saat pulang itu harus 32 kg. Di atas itu akan kena tambahan biaya. Selain itu jamaah haji tidak boleh membawa air zam-zam di dalam koper, karena saat akan masuk ke pesawat nanti akan ada razia. Jika ditemukan akan berurusan panjang dengan pihak imigrasi maupun pihak penerbangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Andre. Baik, Fahim Imron melaporkan langsung dari Arab Saudi, di mana pemerintah Arab Saudi membagi waktu untuk jemaah-jemaah di tiap negara untuk mengurai kepadatan di sana saat melakukan lempar jumroh. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Imron. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Fase puncak haji yakni wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah berjalan lancar dan kini aktivitas jemaah haji terpusat di Mina. Jemaah mabit di Mina dan lontar jumroh pada hari tasyrik, dan Menteri Agama Yakut Khalil Khumas meminta petugas fokus layani jemaah di fase Mina karena tantangannya lebih berat. Penyelenggaraan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah berjalan dengan baik dan lancar. Pendorongan jemaah dari Arafah ke Musdalifah berjalan lancar. Demikian juga dengan pendorongan dari Musdalifah ke Mina juga berjalan dengan baik. Seluruh jemaah sudah dipindahkan ke Mina. Kini, aktivitas jemaah haji Indonesia terkonsentrasi di Mina. Mereka menempati tenda yang telah disediakan oleh pihak Masyarik. Selama di Mina, jemaah mendapatkan makan selama 3 kali dalam sehari. Jemaah juga diberi 70 batu kerikil untuk melempar jumroh. Menteri Agama Yakut Khalil Khumas bersyukur penyelenggaraan puncak haji di Arafah dan Musdalifah berjalan lancar. Kejadian kepadatan jemaah haji yang terjebak di Musdalifah
hingga siang hari tahun lalu tidak terulang tahun ini. Semua berjalan lancar dan baru saja saya cek di titik yang kemarin terjadi kemacetan sekarang tidak ada. Itu jadi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia juga saya kira juga belajar dari kejadian tahun lalu dan mereka sudah menata sedemikian rupa jalur pejalan kaki itu juga mulai dikurangi space-nya dan dikasih pagar yang lebih tinggi, pembatas yang lebih tinggi sehingga agak susah diterobos itu. Jadi insya Allah ya situasi kemacetan seperti tahun lalu yang mengakibatkan stuck kendaraan tidak akan lagi terjadi. Memasuki fase Mina, Menak mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan karena fase Mina lebih berat dibandingkan Arafah dan Muzdalifah. Jemaah akan tinggal lebih lama di tenda Mina dan melakukan aktivitas lempar jumroh. Jemaah diimbau untuk tidak memaksakan diri melontar jumroh jika tidak kuat. Lempar jumroh bisa dibadalkan kepada orang lain. Menteri Agama juga meminta petugas haji harus siap membadalkan lempar jumroh jemaah yang tak kuat, terutama lansia, risiko tinggi, dan disabilitas. Imron Fahim, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.